Taqimus Shalihat. Dan dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, semua kebaikan menjadi sempurna. Dan kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Dan termasuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah syukur juga terima kasih kita untuk memberikan kadar kepada mereka-mereka yang memberikan jasa kepada kita. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia, tapi dia tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu anda nasihatkan dalam situasi yang seperti ini, hendaklah kita tetap berjalan bersama masyayikh para ulama dan juga bersama duta-duta ulama, yakni para asatidzah al-kiram. Mereka, kita nggak bicara pihak yang mana, kita bicara asatidzah secara umum. Jangan kita lancang berbicara tentang kehormatan mereka atau menjatuhkan kehormatan mereka. Jangan sekali-kali kita terbawa emosi, kemudian ucapan kita justru sadar tidak sadar akan menghancurkan dakwah. Sebab kalau kita mencela tukang gorengan, mungkin hanya gorengan yang nggak laku. Tetapi kalau yang kita cerca adalah seorang ustadz atau asatidzah, apalagi dalam skop yang lebih luas lagi, asatidzah secara keseluruhan, mereka semua orang-orang bermasalah misalnya, ini mengerikan sekali. Saya khawatir satu, kurangnya terima kasih kita pada mereka. Yang kedua, kelancangan kita kepada orang yang di atas kita. Yang ketiga, walaupun ketiga tapi ini lebih mengerikan mungkin dari yang kedua, yaitu merusak dakwah salafiyah. Sehingga usikum wa iyaya bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada antum semuanya, bahkan seluruh salafiyin, untuk tetap bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan. Untuk seterusnya kita berupaya saling nasihat menasehati untuk tetap bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dan tetap menghormati ilmu dan pembawa-pembawa ilmu. Barakallahu fikum. Sehingga yang kedua saya nasihatkan adalah as-sabr fi dhalami hatta tatla' asy-syams. Sabar kalau keadaan masih gelap sampai terbit matahari. Mengapa kita ribut bertikai, mungkin sampai bermusuhan? Ternyata memang keadaannya masih gelap. Ini isinya supermi, tidak bisa ini aqua, berantem. Padahal belum terbit matahari. Begitu terang, yang sudah kadung berkelahi malu mau rujuk. Oh ternyata supermi. Saya sudah ngotot bilangnya air, tidak bisa, pokoknya air. Karena sudah kadung emosi. Sehingga sabar sampai fajar menyingsing. Kita punya sekian banyak asatidzah. Di atas asatidzah masih ada masyayikh, masih ada para ulama. Tentunya kalau tidak selesai di kalangan asatidzah, akan diangkat masalah ini kepada masyayikh, para ulama. Sehingga antum tetap tenang, jangan sampai bertikai, berkelahi, berpecah, ukhuwah, rusak. Tetapi dalam keadaan masih samar-samar, masih gelap ya. Barakallahu fiikum. Lam yaqa' tahdhir. Perlu diketahui, belum terjadi tahdzir kepada siapapun dari siapapun. Secara sharahah tidak ada. Bahkan yang diberitakan dari saya pun saya berlepas diri. Dan bahkan yang menyampaikannya yaitu Ahmad Salafi menyatakan enggak. Anda tidak memahaminya Ustaz tentang tahdzir. Cuma menyatakan mereka di sini tidak tahu tentang fitnah yang ada di sana. Maka kita stop. Masalah yang klarifikasi mereka juga tahu juga enggak. Ini barakallahu fikum kemudian disampaikan kepada seorang teman dekatnya. Dari teman dekatnya sampaikan ke sana. Kemudian menyatakan saya ditahdzir.
Dan itu disampaikan di beberapa tempat. Ya. Sehingga barakallahu fiikum, dengan ini saya katakan bahwa saya tidak mentahdir. Barakallahu fiikum. Karena memang belum ada sama sekali kesepakatan yang jelas di kalangan para asatidzah ataupun fatwa dari para ulama, belum ada. Walaupun mungkin sudah ada telepon-telepon ke beberapa masyayikh, tapi masyayikh tersebut mengatakan bawalah kepada kibar, bawalah kepada masyayikh kibar. Ala kulli hal. Sehingga barakallahu fikum, yang keempat, hendaklah kita tetap menjaga dakwah tetap tegak, dakwah salafiyah. Hendaklah kita menjaga dakwah ini tetap utuh, jangan sampai runtuh dengan kata-kata kita atau dengan ucapan kita yang kadang keceplosan atau terbawa emosi, sadar tidak sadar ternyata merusak dakwah. Orang yang tadinya biasa datang akhirnya enggan untuk datang kajian, orang yang biasanya mendengar kajian sudah enggan mendengarkan kajian. Ustaz ini saya tahu kekurangannya, ustaz itu juga saya tahu kelemahannya. Akhirnya itu merusak dakwah. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika berbicara masalah ghibah dalam syarah Riyadhus Shalihin, ketika saya masih di sana, sehingga saya dengar langsung dari beliau bahwa ghibah itu dosa besar. Lebih besar lagi kalau yang dighibahi adalah para penguasa. Lebih besar lagi kalau ghibah itu yang dighibahi adalah para ulama atau pembawa-pembawa ilmu. Mengapa kata beliau rahimahullah, kalau yang dighibahi adalah penguasa, rakyat enggan untuk taat pada penguasa. Kalau yang dighibahi adalah para ulama dan pembawa ilmu, masyarakat enggan untuk merujuk kepada para ulama karena sudah selalu dijatuhkan kehormatannya. Sehingga usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku wasiatkan pada antum semuanya dan saya termasuk dalamnya untuk kita sama-sama bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dan jaga lisan kita. Jaga lidah kita. Apalagi perkaranya masih seperti ini. Dalam keadaan kita masih mau merujuk kepada para ulama, masih mau menanyakan pada mereka sehingga ada kejelasan. Kalau sudah terang benderang, maka kalau itu memang isinya supermi, maka yang bilang akwa tadi harus ngalah. Kalau tidak ngalah, berarti orang itu sahibul hawa, pembela hawa nafsu. Mengapa? Sudah terang benderang, sudah terlihat isinya bukan itu, tetapi kata pepatah Arab, anazah wa intarat. Anazah wa intarat, pepatah bahasa Arab yang mananya itu burung, itu adalah kambing walaupun terbang. Kejadian pepatah ini adalah ketika dua orang safar melihat binatang di kejauhan. Kata yang satu, itu burung. Lah, itu kambing. Burung, kambing, ayo kita datang. Begitu mendekat, terbang. Kan Anda bilang apa? Burung. Nggak bisa, itu kambing terbang. Ini bahasa Arabnya anazah wa intarat. Pokoknya kambing, walaupun terbang. Ini barakallahu fikum yang kita tidak mau. Sehingga kalau masih samar-samar, kita maklumi. Selalu Anda bilang begitu. Mudah-mudahan kalau sudah kejelasan mereka juga akan paham. Mudah-mudahan kalau ada kejelasan mereka juga akan paham. Mengapa? Karena kalau sudah jelas yang benar, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas taufik dari Allah taala. Bukan karena kekuatannya, bukan karena hebatannya, bukan karena apapun, karena taufik dan hidayah dari Allah taala. Kalau yang salah, dia harus menyatakan dengan tegas, dengan tidak malu, tidak gengsi, saya salah, wa astagfirullahaladzim. Saya keliru dan saya rujuk. Barakallahu fiikum semua. Kalau mau dicari-cari, semua pihak punya kesalahan. Termasuk asatidzah juga punya kelemahan-kelemahan sebagai manusia yang sifatnya manusiawi. Tetapi yang paling jelek, kata para ulama, diantaranya Syekh Zakaria yang pernah ditanya di sini waktu daurah, Syekh, bagaimana kalau ada si fulan datang ke tempatnya ahli bidah begini. Kata beliau, kalau bisa diselesaikan kembali, dia ahli sunnah. Tetapi kalau tidak mau, dia membela kesalahannya, baru itu dikatakan sahibul hawa. Artinya apa? Artinya seorang ahli sunnah adalah orang yang mungkin berbuat salah, bukan orang maksum. Semua bisa salah.
Tetapi ahlu sunnah keistimewaannya kalau ditegur, rujuk. Dan dia ngakui saya salah. Apalagi dengan hujjah yang tegak di hadapannya, dengan dalil-dalil yang terlihat di hadapannya. Maka dakwah harus tetap jalan. Beriringan dengan itu, ukhuwah harus tetap berlaku. Sama dengan yang tadi alasannya. Mengapa kita harus bertikai, ribut, bermusuhan dalam keadaan masih samar-samar seperti ini? Belum ada kejelasan yang gamblang. Maka ukhuwah labudda an taqum wa la natafarraq. Ukhuwah harus tetap berjalan dan kita jangan berpecah belah. Jangan berpecah belah dan jangan saling bermusuhan atau bersuudzon, husnuzon. Masing-masing berbaik sangka. Kita harus berta'anni. Ashaj ibn Abil Qais radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang mulia, ketika mau masuk Islam datang bersama rombongannya dari sukunya Bani Abdul Qais. Begitu datang sampai di tempat tujuan, mereka berhamburan datang kepada Rasulullah SAW, sedangkan pimpinannya Ashaj merapikan kuda-kuda mereka, diikat, bekal mereka ditumpuk dengan rapi, baru datang belakangan. Ketika Nabi menyatakan man yubayyi'uni alal Islam, mereka semua serentak berbaiat kecuali Ashaj. Ya Rasulullah, sebelum aku berbaiat, aku mau bertanya dulu, apakah ini untuk pribadiku atau untuk kaumku? Kalau untuk pribadiku, aku berbaiat. Kalau untuk kaumku, aku gak berani. Aku akan sampaikan pada mereka. Kalau mereka menerima, maka mereka golonganku. Kalau mereka tidak menerima, maka mereka bukan golonganku. Nabi SAW memuji perbuatan Ashaj dan berkata, Inna fika khaslatain. Sesungguhnya engkau punya dua khaslah, punya dua sifat. Yuhibbuhum Allah. Sesungguhnya engkau memiliki dua sifat yang dicintai oleh Allah SWT. Al-hilm wal-anah. Al-hilm, kelembutan. Wal-anah adalah ketenangan, tidak terburu-buru. Dalam segala hal, dia berpikir sebelum berbuat. Berpikir dengan benar sebelum berbicara. Tanya ilmunya dulu sebelum memutuskan. Sehingga ketika dalam keadaan mereka mengatakan siap, Ashaj menyatakan sebentar. Apakah ini untukku atau untuk kaumku? Kalau untuk kaumku, aku akan ajak mereka. Kalau mereka mau, maka golonganku. Kalau mereka tidak mau, bukan golonganku. Ini barakallahu fikum. Kama qala fi riwayah radhiyallahu taala anhu, beliau memiliki dua sifat yang dipuji oleh Rasulullah SAW, yaitu al-hilm wal-anah, kelembutan, dan al-anah, ketenangan, tidak terburu-buru dalam memutuskan, tidak terburu-buru dalam menilai, sampai semuanya jelas, sampai data-datanya lengkap, sampai ada bimbingan dari masyayikh misalnya, dari orang-orang yang berilmu. Maka ini adalah termasuk at-ta'anni, termasuk at-ta'anni. Ikhwan fillah a'azakumullah. Oleh karena itulah, walaupun sudah hampir setahun proses diskusi masalah ini antara asatidzah, bukan baru sekarang, sudah hampir 1 tahun. Sudah berapa kali pertemuan, sebagiannya saya ikut, sebagiannya saya tidak ikut, mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam asatidzah ini yang menjadikan mereka berbeda pendapat. Sudah sekian kali, sampai kemudian puncaknya yang ketika ke Jember asatidzah, dan kebetulan saya nggak ikut. Kemudian juga setelah itu masih ada jazakallahu khair Ustaz Abdul Somad yang menemui Ustaz Lukman 4 mata berdua. Dan juga barakallahu fikum ada beberapa orang yang lain, dan ada pula yang dalam bentuk tulisan dari asatidzah yang diserahkan, tolong ini antum baca dan antum bantah kalau yang perlu dibantah secara ilmiah. Sehingga barakallahu fikum kita tinggal sabar belajar sampai ada kejelasan. Kalau matahari sudah terbit, sudah terang benderang, maka niscaya orang yang mukhlisin, orang yang ikhlas tidak akan ragu. Kecuali anazah wa imparat, kecuali orang yang memang bersikukuh dengan kesalahannya, maka inilah yang
Nasallahu salamalah, mudah-mudahan tidak terjadi di antara kita semua, dan mudah-mudahan tidak terjadi pula di kalangan asatidzah, karena kita masih berharap juga, semua pihak berharap agar kita bisa bersatu kembali di atas hak. Maka nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Apa yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini hanya itu. Karena kalau kita mendetailkan, merincikan, saya khawatir luka tadi akan tertoreh kembali dan akan panas kembali. Barakallahu fikum wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.